Perkenalkan, nama saya Egi Dewi Saputra, NPM 202162122023, kelas B, program studi arsitektur. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar teori arsitektur. Yang pertama yaitu mengenai apakah arsitektur itu. Menurut YB Mangunwijaya, atau yang sering dipanggil Romo Mangun, arsitektur adalah Vastawidya atau Wastuwidya, yang berarti ilmu pengetahuan. Vastawidya mencakup ilmu tata bumi, tata gedung, dan tata kemudi-litas, darah, harsya, dan kanan. Mangunwijaya juga menafsirkan arsitektur sebagai penciptaan suasana, perkawinan guna, dan citra. Menurutnya, arsitektur tidak hanya dilihat dari kemewahan bahan, teknologi, dan harganya, sebab dari bahan-bahan sederhana pun bisa memberikan cerminan refleksi keindahan yang puitis dari suatu arsitektur dan jauh lebih bersih dari godaan ataupun kepongahan. Apabila arsitek dunia mengenal trilogi tentang arsitektur, yakni firmitas, utilitas, dan venustas, namun menurut Romo Mangun hanya duologi, yaitu guna dan citra. Yang kedua, apa gunanya arsitektur? Arsitektur bagi Romo Mangun bukan saja menampilkan berbagai gejala arsitektur secara holistik, bukan hanya tentang keterampilan teknis yang bersifat praktis ataupun tentang estetis serta fungsional belaka, melainkan pula mencerminkan jiwa mental serta sikap budaya isi pembuat dan si pemiliknya yang murni mengangkat hakikat dan martabat alam. Berkarya untuk bangunan megah berteknologi tinggi, tetapi berarsitektur atau seharusnya kembali ke alam. Berkarya rancang bangun yang bersandar pada tradisi-tradisi lokal, pandangan Mangunwijaya bangunan biar benda mati, namun bukan berarti tak berjiwa. Rumah yang kita bangun ialah rumah manusia, oleh karena itu merupakan sesuatu yang sebenarnya selalu dinafasi oleh kehidupan manusia, oleh watak dan kecenderungan-kecenderungan, oleh nafsu-nafsu dan cita-citanya. Untuk berkarya dibutuhkan tekad yang konsisten, seperti halnya tekad Romo Mangun untuk membangun atau bukan bangunan fisiknya saja, kawasan kumuh yang berada di Kalisode, di mana Romo Mangun sampai terjun langsung menempati dan bernafas bersama dengan masyarakat Kalisode, tempat di mana dianggap sebagai titik hitam kota Yogyakarta. Menurut Romo Mangun, apabila berarsitektur adalah secara total. Yang dia bilang dengan bahasa Jawa itu ojo mung waton atau jangan asal-asalan. Arsitektur Kalisode karya Romo Mangun bukan hanya rancang bangun biasa, apalagi kalau dikaitkan pula dengan pemberdayaan masyarakat yang menghuninya, suatu totalitas dari seorang Mangunwijaya di kawasan Kalisode. Inilah ia mengabdikan kerasulannya, kemanusiaannya, kependidikannya, kearsitekturannya, dan kebesarannya melalui religiolitas. Romo Mangun berkarya bukan hanya berkata. Berikutlah profil sang arsitektur, yaitu berikut foto dari YB Mangunwijaya. Dia punya slogan itu apabila berarsitekturlah secara total atau ojo mung waton, jangan asal-asalan. Dan kalian juga dapat melihat sketsa Bali RT Kampung Kalisode yang dibuat dengan tangan sang arsitek yaitu YB Mangunwijaya. Lalu bagaimana membuat arsitektur? Bagaimana membuat arsitektur? Berarsitektur dibagi menjadi dua menurut Robo Mangunwijaya, yaitu guna dan citra. Guna yang menyangkut kenyamanan, kegunaan atau manfaat pada setiap detail arsitekturalnya, dan citra mencakup makna dari tiap-tiap detail arsitektural. Berarsitektur yang dikonsepkan oleh Mangunwijaya adalah dengan menggali jiwa-jiwa kreatif manusia dengan segala karakter bawaannya yang berpikir dan yang berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri, mandiri. Dalam sudut pandang Romo Mangunwijaya, guna dan citra arsitektur mengandung arti bahwa sebuah bangunan arsitektur haruslah mempunyai bentuk yang fungsional, benar, dan wajar. Sebab arsitektur bukanlah sebuah bangunan kosong, tidak memiliki makna, melainkan juga menjadi bagian dari lingkungan. Dengan sudut-sudut pandang tersebut, aspek guna berkaitan dengan kemampuan sebuah bangunan dalam menghadirkan kenyamanan bagi penggunanya dan menghadirkan kegunaan atau manfaat bagi setiap detail arsitekturnya. Sedangkan aspek citra berkaitan dengan pemaknaan dari tiap-tiap detail arsitektural seperti pemaknaan teritori, strata sosial, sampai pemaknaan sebuah kekuasaan atau perbedaan status sosial. Citra merupakan suatu kesan penghayatan yang pengertian bagi seorang aspek citra lebih bersifat spiritual, lebih menyangkut derajat dan martabat manusia yang berumah. Berikut skema bagaimana membuat arsitektur, yaitu
dimulai dari manusia sebagai pemulai atau pemakai tamu, aktivitas, waktu, jenis kelamin dan umur manusia, yang wadah yaitu standar kesehatan batasan sosial. Lalu kita lanjut ke program ruang, organisasi, ruang, pengelompokan, hubungan ruang, sirkulasi ruang. Pola ruang mencakup site, lalu rencana. Dari site mencakup lokasi, luas wilayah, hukum dan peraturan keadaan lingkungan, serta sirkulasi panca indera manusia dan budaya iklim, utilitas. Lalu lanjut ke rencana denah. Dia rencana denah, lalu lanjut ke sebelum lanjut ke bentuk awal, di sana ada art form, struktur, konstruksi, utilitas. Lalu kita lanjut ke bentuk awal, lalu kita berlanjut ke tahap akhir yaitu modifikasi bentuk. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Saya Dewi Saputra, NPM 2021 6212 2023. Terima kasih.